Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman rekan dosen, bahwa di sini saya akan mencoba untuk men-share sedikit terkait dengan Sister, ya, aplikasi Sister, khususnya Sister Cloud. Nah, di dalam Sister Cloud ini adalah kita nanti akan mencoba bagaimana untuk melakukan pelaporan BKD, di mana pelaporan BKD itu perlu kita laporkan setiap semesternya, ya, baik dari bidang pendidikan atau pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat, dan terakhir adalah bidang penunjang. Dan semua itu wajib untuk teman-teman dosen nanti untuk melakukannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan simak untuk langkahnya langsung saja, mulai masuk ke dalam aplikasi Sister itu sendiri. Pertama-tama, teman-teman nanti tinggal membuka aplikasinya, sister.kemdikbud.go.id, kemudian silakan masukkan username dan password. Nah, bagi Bapak Ibu, misalkan dosen yang masih baru, yang belum pernah melakukan registrasi, silakan langsung masuk ke daftar sekarang buat akun. Nah, ketika nanti dipilih untuk klik daftar sekarang, nanti tinggal dipilih, pilihannya adalah dosen, ya, kemudian buat akun. Ketika membuat akun, nanti silakan dimasukkan NIDN atau NITK-nya atau NIDK, lalu email. Silakan langsung klik buat akun. Itu selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, maka silakan masukkan email yang saat didaftarkan, ya. Kemudian password juga dimasukkan sesuai dengan yang pernah dimasukkan. Jika Bapak Ibu lupa ketika ingin memasukkan passwordnya, silakan tekan tombol atau klik tombol lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi ini ketika kita klik, kita akan diarahkan masuk ke dalam sebuah email, di mana email yang terdaftar saat pertama kali registrasi. Nah, ketika kita pilih emailnya, lalu kirim permintaan reset, nanti akan masuk ke dalam sebuah email. Nah, email di sana akan ada pesan untuk melakukan reset dan passwordnya. Silakan ikutin petunjuknya, alurnya, nanti dari email itu akan diarahkan lagi ke halaman login, dan Bapak Ibu akan mendapatkan akun yang baru yang sesuai dengan yang telah di-reset. Nanti akan dimasukkan username dan password yang default. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan ke dalam aplikasi Sister ini kembali. Seperti itu. Oke, di sini saya akan praktekkan. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, ya, silakan klik tombol masuk. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ketika masuk, nah, di sini untuk Sister Cloud sekarang memiliki peran. Ada beberapa peran. Nah, pastikan peran yang Bapak Ibu pilih adalah peran yang masuk ke dalam level perguruan tinggi. Jangan peran yang di level pusat. Karena di dalam level pusat ini nanti langsung tidak akan muncul seperti tampilannya. Itu tampilan akan berbeda. Dia akan masuk ke tampilan dashboard saja, ya. Jadi supaya Bapak Ibu bingung, misalkan pertama kali masuk seperti ini, silahkan dipilih perannya. Perannya adalah dosen program studi. Nah, setelah dipilih perannya sebagai dosen program studi, maka langkah berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan pelaporannya. Sebenarnya untuk pelaporan layanan BKD di sini adalah kita cukup melengkapi yang ada di pendidikan, ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Kalau untuk di pendidikan, nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah dibantu, khususnya di bidang pengajaran, dibantu datanya diinputkan melalui PDDikti, ya, di mana kita tinggal pilih periodenya, kemudian bisa kita langsung import, ya, dan ini sudah diambil datanya melalui feeder, jadi tinggal kita pilih periodenya saja. Nah, setelah itu kita bisa melengkapi khusus untuk penelitian dan pengabdian. Nah, Bapak Ibu nanti akan juga saya praktekkan bagaimana mengisikan penelitian dan pengabdian. Apabila ketiga komponen dan penunjang ini kita isi pada portofolio di sini, maka kita cukup mudah untuk melaporkan layanan BKD, ya. Nah, layanan selanjutnya adalah kita pilih ke layanan BKD, kemudian pilih rekap kegiatan. Di dalam rekap kegiatan, di sini kita akan melihat bahwa ada histori yang telah kita laporkan. Nah, kita pilih yang tombol warna kuning. Tombol ini akan berubah sesuai dengan status laporannya. Ketika kita pertama kali untuk mengisi, maka akan muncul tombolnya warna kuning. Nanti ketika kita sudah selesai, simpan permanen akan berubah tombolnya, berubah warna, dan ketika sudah dinilai juga berubah menjadi seperti yang di bawah ini, sudah selesai. Kalau masih warna biru, siap untuk dinilai, berarti masih proses dinilai oleh asesor. Nah, berikutnya
Kita langsung saja coba untuk melakukan pelengkapan ya. Kita klik tombol lengkapi laporan. Di sini kita lihat pertama kali untuk menarik datanya kita perlu tekan tombol tarik kinerja dari portofolio. Nah, ketika klik tombol tarik, maka semua data portofolio akan masuk ke sini. Artinya apa? Bahwa Sister Cloud ini based on portofolio. Artinya portofolio yang ada di menu sebelah kiri tadi, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, itu semua kita lengkapi tadi. Itu yang kita siapkan portofolio, lalu ditarik dari sana. Yang dari data ini semua ditarik langsung masuk ke menu layanan BKD ini. Nah, kita langsung saja klik tombolnya, ya, tarik kinerja. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, semua data yang ada di portofolio sudah tertarik ya. Nah, kemudian di sini ini hanya biodata Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu nanti statusnya sebagai dosen tambahan itu adalah misalnya berjabat menjadi kaprodi, kemudian wakil rektor yang memiliki jabatan struktural, biasanya untuk di kesimpulan atau kewajibannya itu adalah di minimal di 3 SKS, maksimal di 16 SKS. Tetapi jika Bapak Ibu dosen yang hanya khusus mengajar yang tidak menganut atau tidak memiliki jabatan struktural, maka Bapak Ibu memiliki kewajiban di minimal 9 SKS dan minimal di 12 SKS, maksimal di 16 SKS. Kemudian kita langsung masuk ke menu pendidikan. Nah, di dalam menu pelaksanaan pendidikan ini, nah Bapak Ibu tinggal lihat scroll ke bawah. Karena tadi data ini diambil dari menu pengajaran dan menu pengajaran ini telah di-upload atau diisikan oleh feeder ya. Jadi data yang diambil dari feeder, maka tinggal kita melengkapi data dukung yang ada. Oke. Nah, untuk melengkapi data dukung seperti ini cukup banyak ya karena dipisah per kelasnya. Sebenarnya untuk pelaksanaannya digabung ya. Jadi ini dipisah per kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu buatkan di Windows Explorer seperti ini. Jadi buatkan dulu ada bidang ABCD, ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, ketika sudah ada semuanya, pastikan di dalam bidang pendidikan ini biasanya kalau saya buatkan di periodenya, misalkan sekarang ganjil, berarti 23, 24 ganjil. Nanti ketika masuk periode genap, 23, 24 genap. Dibuatkan masing-masing foldernya seperti itu. Nah, di dalam foldernya maka ada mata kuliah yang kita ajar ya. Dan juga di sini termasuk buku ajar dimasukkan di sini. Oke, kemudian kita buatkan folder seperti ini ya. Lalu misalkan kita pilih salah satu mata kuliah saja ya, kita sesuaikan. Misalkan mata kuliahnya adalah pemrograman web dasar. Nah, dalam pemrograman web dasar ini saya sudah memilah sesuai dengan kelasnya. Maka apa saja yang perlu diupload di dalam mata kuliah ini, misalnya kita buka satu folder, yang perlu kita upload adalah dan siapkan ada daftar hadir, kemudian ada KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian ada nilai, dan satu lagi surat tugas mengajar. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan, khususnya Bapak Ibu dosen di Universitas Bina Insani, bisa dapatkan melalui sistem layanan akademik kita, yaitu e-kampus. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu mata kuliahnya, kemudian setelah dipilih mata kuliahnya, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu laporan. Di dalam menu laporan ini, maka Bapak Ibu tinggal pilih di sini ada laporan KBM, kehadiran, dan nilai. Tinggal silahkan di-download PDF-nya. Nah, setelah selesai, maka Bapak Ibu tinggal dimasukkan ke dalam Windows Explorer ini tadi, ya, folder yang telah kita buatkan per mata kuliah. Nah, setelah kita buat, kemudian kita combine dengan surat tugasnya, ya. Nah, surat tugas ini kita buat paling awal, kemudian nanti kita combine untuk semuanya. Misalkan di sini ada surat tugas mengajar, ada di dalamnya juga ada laporan kegiatan belajar mengajar, kemudian juga ada di dalamnya nilai, ya, dan seterusnya. Jadi kita gabung ini semua, ya, ke dalam satu file. Nah, setelah selesai, kita masuk lagi ke menu sisternya, ya. Tinggal kita klik bukti ajar, silahkan diklik. Nah, selanjutnya kita masukkan nama dokumennya adalah laporan kegiatan belajar mengajar. Lalu kita pilih jenis dokumennya. Jenis dokumennya adalah kita buat bisa, kalau kita cari di sini tidak ada surat penugasan, sekarang Bapak Ibu bingung, boleh pilih lainnya saja, ya. Setelah dipilih lainnya, kemudian dimasukkan tautan dokumen. Nah, tautan dokumen
karena tadi kita buatkan foldernya. Nah, kalau saya biasanya foldernya ini masuk di Google Drive ya. Jadi ketika di folder yang ini ya tinggal kita share saja. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti masukkan semuanya ini ke Google Drive ya. Coba saya buka dulu Google Drive-nya. Di sini ada ya. Kita pilih My Drive, kemudian kita cari foldernya tadi. Jadi pastikan folder yang 4 ini tadi Bapak Ibu buatkan memang di Google Drive ya. Yang laporan kinerja 4 ini tadi ya, A sampai D. Nah, kemudian kita lihat di laporan BKD sebentar. Nah, ini ya 4 foldernya setelah dibuat. Tadi kita masuk di bidang pendidikan, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih yang folder mata kuliah yang tadi yang mau diupload. Nah, ini ya. Kita contohnya tadi misalkan kelas TI. Ini laporan yang telah kita gabung tadi bersama surat tugas dan juga laporan kegiatan mengajar. Nah, ini kita share. Klik kanan, share, pilih share, lalu pastikan aksesnya bisa dipublish ya. Jadi kita pilih di sini anyone with the link. Kemudian pilih copy link. Kemudian kita masukkan di tautan dokumen ya. Ctrl V. Kita selesai. Lalu kita klik tombol simpan dokumen. Nah, ini dia sudah kita lihat sudah selesai untuk melakukan unggah dokumen ya. Kemudian kita pilih kembali. Nah, kita telah lihat bahwa pada bidang pendidikan ini sudah ada pemrograman web dasar ya, sudah ada bukti ajarnya dan juga sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu melihat mata kuliah terlalu banyak, sebaiknya ini jangan dihapus, tetapi diubah statusnya menjadi misalkan klik kanan, pilih menjadi beban lebih ya, karena data ini nanti akan digunakan untuk kegiatan atau proses selanjutnya. Silakan pilih ubah status menjadi beban lebih. Nah, ini kita sudah ubah menjadi beban lebih. Ini dia. Nah, begitu langkah berikutnya untuk memasukkan mata kuliah yang lainnya ya. Jadi untuk saat ini saya contohkan dulu hanya satu untuk memasukkan data bukti ajarnya ya. Sisanya nanti langkahnya kurang lebih seperti itu ya. Misalkan tadi kelas yang TI-nya kita masukkan lagi. Kita buat satu lagi ya. Laporan kegiatan belajar sama, kemudian pilih dokumen lainnya. Kemudian kita masukkan tautan dokumen Google Drive-nya ini. Klik kanan, share. Kemudian kita pastikan aksesnya public, copy link. Ini ya udah anyone. Kemudian kita Ctrl V. Lalu simpan paling kanan bawah. Nah, kita coba klik ini akan tampil. Ya, jadi pastikan memang semua datanya itu diuploadnya melalui Google Drive. Supaya apa? Tersimpan semua dalam link dan dalam dokumen cloud Bapak Ibu. Sehingga suatu saat ketika datanya dibutuhkan akan muncul di sana. Gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Setelah selesai, maka kita pilih kembali. Kemudian kita lihat di sini sudah ada sudah ada dua mata kuliah yang telah memiliki bukti ajarnya. Nah, langkah berikutnya kita bisa cek apakah ada kegiatan lain, misalkan membimbing seminar. Ini juga sebenarnya diambil dari kegiatan yang ada di bimbingan mahasiswa. Kemudian membimbing kuliah kerja nyata, kemudian membimbing dan ikut menghasilkan disertasi, tesis, dan seterusnya. Kita bisa lihat, dan satu lagi ada mengembangkan bahan kuliah atau ada buku ajar. Tinggal kita upload sama dasarnya untuk menguploadnya seperti itu. Oke, setelah selesai, kita masuk ke bidang berikutnya, yaitu bidang penelitian. Nah, tapi sebelum masuk bidang penelitian, jadi di sini beberapa tadi bukti ajar yang belum, misalkan, atau mata kuliah yang dianggap Bapak Ibu ini terlalu banyak, bisa kita ubah dulu statusnya menjadi beban lebih dulu. Ya, beberapa mata kuliahnya kita ubah dulu menjadi beban lebih supaya nanti di kesimpulannya itu bisa sesuai.
kita ubah beban lebih. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk tidak menghapus data yang ada ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dilengkapi saja datanya karena ada info bahwa data ini nanti akan digunakan juga untuk PAK ya. Jadi silahkan ubah saja statusnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini maka akan ada publikasi karya ya, hasil penelitian yang dipublikasikan, atau juga ada pelaksanaan penelitian yang telah kita lakukan. Misalkan di dalam contoh ini adalah kita punya penelitian kemudian kita publikasikan. Nah, ini kita tinggal isi di pelaksanaan penelitian publikasi. Kita cek dulu ke sini ya. Nah, sebelumnya ini telah kita isi ya. Jadi kita bisa tarik datanya dari Sinta atau sebaiknya memang kita tambah secara manual. Ya, misalkan kita tambah secara manual, maka tinggal kita pilih sesuaikan dengan judulnya tadi, pengembangan. Ya, jadi kita tambah dulu di sini. Misalkan kalau yang baru ya, kalau yang baru kita masukkan datanya tambah. Ini contohnya adalah untuk jurnal biasanya ya, atau publikasi yang telah kita publish. Tinggal kita pilih sesuai dokumennya ya. Saya ambil yang di sini, coba sebentar. Nah, kalau kita tambah, kita ambil data yang sudah ada, kita klik tombol tambah tadi, kemudian nanti kita pilih. Nah, kita pilih di pelaksanaan penelitian lalu menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian kita pilih yang hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud. Itu jika Bapak Ibu melakukan publishnya di dalam jurnal nasional yang terakreditasi. Tetapi jika memang bukan terakreditasi, silakan dipilih yang bukan. Nah, kita pilih karena ini jurnalnya terakreditasi, kita pilih ini pilihannya, kemudian tulis jenis jurnalnya, jurnal nasional terakreditasi. Kemudian masukkan apakah ada kegiatan penelitian sebelumnya. Karena ini kegiatan penelitian sebelumnya dilaksanakan, maka tinggal kita masukkan. Jika tidak ada, Bapak Ibu misalkan langsung publikasi, silahkan dikosongkan. Kemudian kita tuliskan judulnya ya, pengembangan sistem informasi iuran bulanan. Oke. Kemudian nama jurnalnya dimasukkan ya. Lalu dimasukkan juga tautan jurnal ini. Jadi kita bisa acuannya sesuai pada jurnal yang kita publish. Misalkan ini saya publish di salah satu jurnal yang namanya Teknokrat ya. Kemudian di sini kita lihat tampilan datanya. Nah, ini ada judulnya, kita lihat. Karena ini sudah Sinta 4, makanya jurnal terakreditasi. Lalu linknya itu kita copy dari sini aja. Ini kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di sini, tanggal terbit lihatnya di mana? Kita lihat lagi ke jurnalnya, kita lihat yang biasanya ada di sini ya. Terbitnya. Kita bisa lihat di PDF-nya. Ya, ini ada Januari ya 2024, yaitu kita masukkan datanya di sini. Kemudian volumenya kita lihat lagi di sini ada volume 18 nomor 1. Kita masukkan volume 18 nomor 1. Kemudian halamannya kita copy paste dari halaman sini. Kita cari. Nah, ini halamannya 111 sampai dengan 120. Kita masukkan di sini. Lalu nama penerbitnya kita masukkan Jurnal Teknoinfo ya, penerbitnya. Kemudian kita masukkan link doi. Link doi kita ambil dari halaman sebelumnya ya. Kita back dulu sebentar. Nah, ini ada halaman doi-nya. Ini ada doi, kita ambil yang Januari, kita copy, masukkan ke sini. Nah, kemudian kita copy paste juga ISSN-nya ya. Di dalam jurnal tadi ada ISSN-nya ya. Kita coba buka ini PDF-nya.
ada di dalam sini juga yang namanya ISSN. Nah ini ya, kita copy paste, kemudian kita masukkan tautan eksternal. Ya, tautan eksternal adalah link yang nanti kita gunakan. Misalkan tadi kita masuk lagi ke Google Drive kita, ya. Kemudian kita masuk ke bidang penelitian. Nah, di bidang penelitian ini silakan Bapak Ibu buat folder baru yang namanya penelitian dan publikasi 2023-2024 ganjil, ya. Setelah dibuatkan foldernya, Bapak Ibu tinggal buatkan folder publikasi. Nah, di sini saya buat dua, ada yang penelitian, ada yang publikasi. Jadi kita pisahkan mana kegiatan penelitian, mana kegiatan yang publikasinya. Ini sebenarnya lebih memudahkan saja ya. Tapi silakan desainnya seperti apa, silakan diserahkan kepada Bapak Ibu. Misalkan publikasi ini tadi. Nah, di sini kita harus juga combine ya. Kita gabungkan antara artikel dengan surat tugasnya. Di sini ada surat tugas penelitian dan ada juga artikelnya yang telah kita download tadi ya, sama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan di-combine surat tugas ini. Surat tugas ini silakan diajukan kepada bagian LPPM. Ya, jadi kedua ini di-combine ya, jadinya menjadi satu seperti ini. Kita gabung ya, surat tugas dulu, kemudian di bawahnya ada artikelnya. Ya. Nah, ini yang kita copy, kemudian kita share link, pastikan anyone-nya kita bikin viewer dulu. Lalu klik copy. Kemudian kita masukkan tautan eksternal. Oke, setelah selesai, di sini juga sama kita masukkan di sini. Ctrl V. Tautan dokumennya. Kemudian kita tidak perlu memilih di sini lagi. Langsung kita masukkan surat tugas publikasi, ya, atau laporan keterangannya laporan publikasi. Jenis dokumennya publikasi. Kemudian Bapak Ibu tambahkan nama dosen dan mahasiswa atau jika ada untuk memasukkan di sini sebagai penulis. Misalkan kita sesuaikan aja dari sini, ini yang nama pertama adalah Mardi, dimasukkan juga di sini Mardi, urutannya sesuaikan urutannya. Kemudian nomor 2 ada Dwi Ismi, kita masukkan sesuai dengan urutannya. Kemudian nomor 3 ada tadi Ari, kita masukkan sama ya. Kita urutan yang ketiga, sesuaikan afiliasinya sesuai dengan prodinya. Ya, siapa yang jadi penulisnya, kemudian ditulis penulis. Kemudian berikutnya adalah tambahkan mahasiswanya juga. Klik tombol tambah kalau mau tambah mahasiswa. Tombol tambah di bawah. Kalau misalkan ada mahasiswa yang baru, silakan dimasukkan perguruan tingginya, nama kampus ya, silakan. Nama kampus Insani, Universitas Bidang Insani, program studinya misalkan rekayasa, akan muncul langsung, lalu pilih nama mahasiswanya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih mahasiswanya, boleh NPM, boleh nama. Misalkan kalau tadi kan Afi ya namanya misalkan. Atau yang lain misalkan nama lain kita masukkan. Nah, ini ada muncul ya. Tinggal kita pilih mana namanya. Nama mahasiswanya. Setelah selesai, kita tambahkan. Ya, kita cek ke bawah. Nah, ini sudah ada penulis, sudah ada tautan, lalu kita pilih simpan ya. Klik tombol simpan dan kita tunggu dan sudah ada berhasil untuk disimpan. Nah, jika Bapak Ibu sebagai penulis pertama menambahkannya di Sister, maka teman-teman yang ada di penulis 2 pada akun Sister mereka dan ketiga ini tidak perlu lagi menambahkan karena sudah terintegrasi semuanya. Atau misalkan kita sebagai penulis pertama belum memasukkan atau teman kita yang lain yang telah memasukkan di sini, nah itu akan juga otomatis terintegrasi muncul datanya di sini. Oke, sekarang kita back, kita masuk lagi ke penelitian. Sekarang kita refresh yang ini. Oke, kita coba edit kembali datanya ya sesuai dengan nama yang ini. Nah, ini data yang telah kita isikan tadi. Coba kita masukkan kembali filenya.
Oke, namanya laporan publikasi. Tautan dokumennya kita masukkan lagi. Sekarang kita klik simpan. Kita coba lihat. Kita tekan tombol kembali. Ya, sekarang sudah hilang tanda serunya. Sekarang kita masuk ke aplikasi layanan BKD-nya. Kita tarik yang ini. Nah, sekarang sudah berubah menjadi warnanya biru ya. Jadi yang tadi terlewat adalah harus juga diuploadkan bersama linknya ya. Oke, setelah selesai penelitian, maka kita cek ke bawah sudah tuntas untuk penelitian kita. Ini tadi yang publikasi. Kemudian kalau yang memang diambil dari penelitian, masukkan di sini juga. Ini sama. Jadi pada dasarnya adalah penelitian itu ada dua, ya ada publikasi dan ada hasil penelitiannya itu sendiri. Jadi penelitian dimasukkan, dokumen-dokumennya, publikasi karya pun dimasukkan. Nah, setelah selesai, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke pelaksanaan pengabdian ya. Dalam pengabdian ini maka kita juga sama ya, ada hasil dari publikasi, ada juga hasil dari pengabdian itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya contohkan adalah kegiatan pelaksanaan pengabdiannya itu sendiri. Ya, kita masuk, klik tombolnya, kemudian kita pilih ya pengabdiannya. Kita coba cek di Drive. Bidang C pengabdian. Nah, di sini ada publikasi, kita akan masukkan yang publikasinya saja. Ini ada laporan publikasi. Seperti biasa, kalau misalkan Bapak Ibu punya publikasinya, ya, jadi artikelnya ditambah dengan surat tugas. Ya, ada dua. Kemudian digabung menjadi satu, namanya laporan publikasi. Ya. Ini kita copy dulu linknya. Nah, berikutnya kita akan masukkan data ini, ya, publikasi ini ke dalam pengabdian, publikasi pengabdian. Nah, kita masukkan. Judulnya adalah pelatihan pengembangan aplikasi website. Nah, ini ya, pelatihan pengembangan aplikasi website. Kita klik tombol tambah di sini. Ketika tambah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita pilih pelaksanaan pengabdian ya di sini. Kemudian kita pilih hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah ya. Kemudian kita pilih jurnal nasional. Kita lihat dulu jurnalnya adalah Indonesian Community Service. Coba kita copy dulu. Kita paste di sini jurnalnya. Oke, kita cari nama penulisnya dulu. Ini ada ya. Oke, jadi ini sepertinya belum terindeks Sinta sehingga tidak ada logo dan akun Sinta. Jadi ini adalah jurnal nasional. Jadi kita bisa masukkan jurnal nasional, kategori capaiannya, kita pilih publikasi, kemudian aktivitas Lipnas. Sebelumnya kita kosongkan saja, kita fokus ke yang bintang. Judulnya kita masukkan ini, kita kopas judulnya. Kemudian tanggal terbitnya kita lihat tanggal berapa ini terbit. Ini ada ya tanggal publishnya, tanggal 29, tanggal 19 bulan 12 2023. Tanggal 19 bulan 12 2023. Oke, jumlah halamannya ada, kita lihat, klik tombol PDF-nya. Ini tadi ya. Halamannya halaman 4 sampai 8. Halaman 4 sampai 8. Penerbitnya kita lihat, ini kita kopas. Kita paste. ISBN-nya kita copy paste juga. Oh, belum ada, kita kosongkan, nggak masalah.
Kemudian berikutnya tautan eksternal yang ini kita Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Kemudian kita masukkan namanya ya. Ini otomatis kalau nama urutan pertama ketua ya muncul. Kita masukkan data berikutnya. Kita tulis. Ini sesuai dengan prodi. Penulis, kemudian berikutnya kita cari Universitas Bina Insani. Nama berikutnya adalah nama penulis kedua. Sebagai penulis juga kita tambah berikutnya. Untuk dosen berikutnya ada, ini nama pertama ya tadi, kebalik ya, ini nama pertamanya Dwi ya, nanti kita pisah, Bina Insani. Kemudian kita ubah, ini nomor 3, nomor 1, ini rekayasa perangkat lunak, juga sama penulis sekaligus korespondensi. Korespondensi itu yang melakukan submit pada OJS ini. Setelah selesai, kita tambahkan mahasiswanya. Mahasiswanya di situ ada namanya. Coba kita tulis dulu nama kampusnya, Insani. Kemudian kita pilih prodinya, Informatika. Lalu kita ketikkan namanya, nama mahasiswanya di sini ada Putro ya, kita masukkan Putro. Nah, setelah selesai kita tambahkan mahasiswanya satu lagi ya. Ini urutnya nomor 4 berarti ya. Lalu teknik informatika. Tambahkan kampusnya lagi, prodinya kita masukkan manajemen informatika. Kita ketik namanya Siti ya. Coba nama belakangnya. Nah, ada. Kita bikin urutan kelima, manajemen informatika. Penulis juga. Sudah selesai. Jadi semua ada nama penulis yang ada di sini ya. Silahkan nanti Bapak Ibu masukkan beserta dengan nama mahasiswanya. Masukkan ke tambahan ini. Setelah selesai ya. Berikutnya kita tekan tombol save, simpan. Kita coba lagi dulu. Kategori capaian publikasi. Judulnya kita kopas. Tanggal terbitnya 16 bulan 12. Jumlah halaman 4-8. Kemudian ini adalah penerbitnya, tautan eksternalnya, ini dia hilang tadi ya, kita coba lagi ya datanya. Insani. Penulis.
Ini jurusannya Teknik Informatika. Kemudian mahasiswanya kita ketikkan namanya sesuai yang ada di penulis di sini. Nomor 4. Nah, setelah selesai, kita masukkan semua mahasiswanya. Berikutnya kita simpan. Oke, kita pilih ya. Pertama-tama di bagian pengabdian ini ya, kita pilih yang publikasi karya ya. Kita masukkan yang publikasi karya saja. Kita masukin datanya. Laporan publikasi, jenisnya publikasi. Tautannya ini. Jadi kita pilih sekali lagi pelaksanaan yang hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional ya. Kita save dulu. Nah, berhasil ya. Sekarang kita kembali. Oke, sudah tidak ada tanda seru lagi. Nah, sekarang kita masuk di sini di bagian pengabdiannya. Kita tarik kinerja. Di bagian pengabdian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bidang pengabdian. Ya, di dalam bidang pengabdian ini kita klik ya, kemudian kita akan masukkan kegiatan pengabdiannya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan hasil pelaksanaan pengabdian atau publikasinya bisa dimasuk di sini. Nah, kita pilih untuk contoh ini adalah pelaksanaan pengabdian. Kita klik aja tombolnya pengabdian, kita tambahkan judul pengabdian kita. Nah, kita pilih kategori kegiatannya terlebih dahulu. Tim melaksanakan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Kita pilih yang berdasarkan bidang keahlian atau berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, karena ini setiap semester ditugaskan ya, kita pilih boleh berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi untuk proses pengabdiannya. Kemudian kita ketikkan judulnya, kita buka dulu laporan PKM kita atau pengabdian kita. Ini laporannya, kita copy paste aja. Kemudian kita paste judul kegiatannya. Kemudian di sini kita ketikkan Bina Insani. Kelompok bidangnya, ini kita lewatkan, kita buatkan tahun usulannya, tahun usulan 2023, tahun pelaksanaannya 2024. Juga kita pilih tahun 2024. Sama kegiatan 1, kemudian dananya dari perguruan tinggi karena pengabdian masyarakat. Kemudian nomor SK penugasan terlihat di folder kita. Nah, ini dia nomor SK-nya. Kita Ctrl C.
Tanggal SK-nya kita cek lagi. Januari 2024. Oke, mitranya kita kosongkan, masukkan filenya di pengabdian. Kita buat sini laporan pengabdian. Jenisnya lainnya saja. Tautannya kita masukkan. Kemudian nama penulisnya kita masukkan. Statusnya aktif. Perannya ini ketua, ini anggota, tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan untuk mahasiswanya. Program studinya kita tambahkan. Manajemen informatika, nama mahasiswanya. Oke, kita tambah satu lagi mahasiswanya. Program studi mahasiswanya dan namanya. Oke, setelah selesai, ini kita buat anggota. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Kemudian kita tarik data kinerja. Oke, kita lihat sudah ada berhasil tambah di bidang pelaksanaan pengabdian. Oke, kemudian selanjutnya bidang penunjang. Ini kita bisa masukkan sesuai dengan penunjang kegiatannya. Misalkan menjadi salah satu panitia, Bapak Ibu tinggal masukkan sama contohnya seperti tadi ya. Bisa tinggal masuk ke menu penunjang lainnya. Nanti ini tinggal ditambahkan kegiatannya ya. Nah, kegiatan misalkan Bapak Ibu sesuai dengan kegiatannya, kategorinya apakah menjadi mewakili perguruan tinggi atau aktif dalam kegiatan karya ilmiah atau menjadi anggota panitia. Itu disesuaikan. Nah, kebetulan di contoh ini sudah ada untuk menjadi anggota profesi ya. Pada dasarnya sama seperti itu. Karena anggota profesi jadi dimasukkan. Kalau kita misalkan masukkan di pertemuan ilmiah, misalkan lihat ini menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan ilmiah atau ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Kita masukkan pertemuan aktif, pilih kategorinya. Ini berperan aktif dalam nasional pertemuan ilmiah. Kita pilih tingkat di lingkungan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi sebagai ketua atau sebagai anggota atau tingkat nasional internasional. Nah, kita pilih tingkat nasional yang sebagai anggota ya. Misalkan kita ini adalah contohnya menghadiri kegiatan, webinar, ya workshop, BIMTEK, itu kita pilih yang seperti ini. Kemudian kita coba buka folder kita tadi. Kita pilih yang sekarang masuk ke bagian D, penunjang. Nah, di bagian D ini kita pilih ya, misalkan saya ada aktif di kegiatan workshop ini ya. Nah, kemudian judul kegiatannya apa? Kita coba sesuaikan. Saya buka dulu.
Nah, kegiatannya adalah workshop ya. Copy text, masukkan ke sister, role V, jenis kegiatannya adalah sebagai anggota. Instansi yang mengadakan, kita lihat di sini ada UIN Kalijaga. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, tingkat nasional, kemudian nomor SK-nya kita masukkan. Ctrl C, Ctrl V. Tanggal mulainya 24 sampai 29. Sampai 29 September. Kemudian kita tambahkan filenya. Namanya adalah laporan atau surat tugas ya, kita buat surat tugas. Kita pilih lainnya, kita masukkan di sini di bagian penunjang, kita pilih share linknya ya. Ini tadi sebenarnya banyak ya kegiatannya, itu kita pilih masukkan satu aja. Kemudian kita share. Masukkan tautannya di sini. Oke, kemudian kita simpan. Ini salah satu kegiatan penunjang yang kita lakukan adalah mengikuti workshop ya. Kemudian kita balik ke aplikasi sisternya, layanan BKD ya. Kita masuk ke layanan BKD-nya. Sini kita coba tarik kinerja lagi. Ini secara keseluruhan di bidang ini. Tarik, maka akan ada penambahan. Ikut, sudah ada penambahan workshop penyelesaian IKU dan IKT ya. Jadi itu caranya untuk menambahkan dan melengkapi bukti dukungnya. Setelah selesai, nah di sini ada kewajiban khusus lektor. Jadi sesuai dengan jabatan akademik, biasanya asisten ahli mulai ada. Kalau belum ada asisten ahli, maka di sini nggak muncul asisten ahli, lektor, lektor kepala dan seterusnya. Ya, jadi di sini kalau ada, maka kewajibannya adalah wajib menulis buku ajar 1 atau menulis publikasi ilmiah. Nah, sini sepertinya sudah terpenuhi ya. Kita lihat ini sudah ada bukti dukungnya ya. Ini yang belum dinilai ya. Sedangkan yang lainnya sudah sah dinilai. Ini sudah ada bukti pendukung, sudah aman. Tinggal kita masuk ke kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan kita pastikan maksimal tadi di 16. Berarti ada hal yang memang harus kita kurangin. Misalkan di bagian penelitian yang cukup tinggi atau di pengajaran, kita bisa kurangi di pengajaran, misalkan kita ganti lagi menjadi beban lebih. Misalkan di sini kita ganti beban lebih. Nah, sekarang kita masuk ke menu kesimpulannya. Ya, sudah masuk ya. Sudah 12. Nah, itu dia. Jadi intinya adalah Bapak Ibu melengkapi dulu kegiatan yang ada di biodata, lalu menarik data yang ada di pendidikan ya. Di sini dilengkapi datanya, jika tidak ada dibuat beban lebih dulu. Ya, jangan dihapus karena nanti suatu saat data ini pasti akan berguna atau digunakan kembali. Jadi tolong untuk tidak dihapus, jadi diganti saja beban lebih. Yang mau digunakan dilengkapi bukti dukungnya, kemudian dibuat statusnya selesai. Oke, kemudian cek yang bawahnya lagi, kalau misalkan masih menjadi beban, dibuat beban lebih. Lalu bagian penelitian ini ada 2, bisa jadi publikasi ataupun kegiatan penelitian itu sendiri ya, yang bisa dilengkapi mulai dari surat tugas. Kalau dia publikasi berarti ditambahkan surat tugas publikasi dan laporan atau karya ilmiahnya atau artikelnya. Sedangkan kalau kegiatan penelitian, maka ditambahkan surat tugas dan laporan penelitian atau proposal penelitian.
Demikian juga untuk kegiatan pengabdian. Nah, kegiatan pengabdian ini juga bisa dilakukan, ada 2 kegiatan pengabdiannya dan ada publikasi karyanya, atau ada kegiatan yang lain ya, yang misalkan selain dari publikasi karya, ada kegiatan sebagai pengelola jurnal ya, atau sebagai pembicara. Itu Bapak Ibu bisa masukkan juga di sini. Jangan lupa surat tugas sama buktinya, boleh sertifikat atau laporannya ya. Dan terakhir di bidang penunjang adalah Bapak Ibu jika aktif dalam menjadi panitia atau menjadi anggota di salah satu perguruan tinggi dimasukkan, atau misalkan sering menghadiri kegiatan webinar, workshop, BIMTEK, dan yang lainnya bisa dimasukkan ke dalam kegiatan aktif dalam mengikuti pertemuan ilmiah, atau menjadi anggota profesi bisa dimasukkan juga. Nah, setelah selesai dicek kembali di kewajiban lektornya atau kewajiban jabatan fungsionalnya, asisten ahli, lektor, dan lain seterusnya. Dilihat di sini masih syaratnya adalah atau ya, sebenarnya boleh salah satu, tidak harus keduanya. Kemudian pastikan warnanya tidak ada yang merah di sini. Ya, kalau bukti pendukungnya sudah biru berarti sudah ada buktinya. Kemudian cek di kesimpulan ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak memiliki jabatan struktural berarti minimal di 12, maksimal di 16. Jika Bapak Ibu tidak memiliki jika Bapak Ibu memiliki jabatan struktural, maka Bapak Ibu wajib di minimal 9 dan maksimal di 16 ya. Walaupun nanti di sini boleh minimal 3 SKS ya atau 0. Jadi jangan terkecoh dengan ini, karena di bagian kewajiban khususnya jabatan fungsional ini nanti akan ditagih. Jadi sebaiknya memang kita penuhi, jangan diisi kosong. Itu saja, lalu kita klik simpan permanen. Nah, sampai tahap ini sudah selesai Bapak Ibu melakukan laporan beban kerja dosen atau BKD ya setiap semesternya. Sehingga kalau sudah selesai seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal melakukan follow up kepada bagian operator atau kaprodi untuk menghubungi asesor, sehingga operator nanti bisa memplotting asesor yang akan menilai kegiatan laporan kinerja Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.